Ya, pemirsa, ancaman seringkali dialami oleh korban pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Sudah banyak pelaku pinjaman online ilegal yang ditangkap oleh polisi. Tapi pertanyaannya, korban ini masih saja terus bertambah, termasuk yang namanya dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal tidak meminjam, tapi juga ikut diteror. Nah, bagaimana proses hukumnya? Kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mbak. Oke. Baik, Pak Fikar, saya harus tanya sih, apakah Pak Fikar kaget dengan kembali ditangkapnya 11 tersangka kali ini? Tidak main-main, jumlahnya belasan orang yang terlibat dalam pinjaman online ilegal sebagai pelaku. Ya. Bagaimana Pak Fikar? Ya, kalau menurut saya, ya polisi memang harus sigap ya, dalam pengertian harus siap, karena pinjaman online ini nggak habis-habis gitu. Ditangkap satu, lahir lagi ada banyak gitu, mati satu tumbuh 1000 gitu. Ya, kayak jadi lalat ya. Ya, karena mudahnya itu ya, dan tanggapan dari konsumen, dari masyarakatnya juga merasa terbantu kan gitu. Ya, karena orang cepat membutuhkan uang dan sebagainya, kemudian ada pihak yang secara cepat meminjamkan atau menyediakan gitu. Cuma orang kan tidak berpikir jauh, ya kan, ketika dia mengembalikannya gimana. Nah, karena itu kemudian ketika sampai pada waktu pengembalian, ya dia dikejar-kejar, gitu kan, dikejar-kejar. Sementara kemampuan mengembalikannya juga belum bisa. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan, gitu. Nah, artinya kemudian menteror ya yang mengkreditkan ini, yang memberi pinjaman ini menteror dan sebagainya. Maksudnya supaya dikembalikan cepat gitu. Oke. Nah, Pak Fikar, berarti masalahnya ini karena banyak sekali gitu aplikasi pinjol ilegal ini, justru karena juga masih banyak kebutuhan, masih banyak, jadi ada supply, ada demand, seperti itu Pak Fikar? Iya, persis itu ya. Jadi masyarakat di satu sisi banyak masyarakat membutuhkan uang cepat gitu ya, pinjaman cepat. Nah, di sisi lain para pinjol ilegal ini kemudian dia menawarkan diri gitu. Meskipun sebenarnya ada kan pinjol yang resmi itu ada. Betul. Gitu, ada. Tetapi kan ada prosedur yang panjang gitu. Iya kan, ada birokrasi yang panjang untuk bisa mendapatkan pinjaman secara cepat gitu. Nah, karena itu prosedur yang sulit ini memunculkan ini pinjol-pinjol ilegal ini. Nah gitu. Nah, karena itu menurut saya ya pinjol-pinjol yang resmi itu juga kalau mau tidak tersaingi ya mestinya prosedurnya dipermudah juga kan begitu. Oke, itu adalah salah satu faktor utama kenapa masyarakat masih tergiur ya dengan adanya pinjol ilegal. Tapi bagaimana mengenai edukasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah? Katakanlah ini kan edukasinya sudah bertahun-tahun dilakukan bahwa bahayanya pinjol ilegal seperti ini, bahkan sampai bisa menyebabkan korban jiwa begitu ya Pak Fikar ya. Ada yang sampai bunuh diri karena tidak bisa bayar tagihan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Satgas Waspada Investasi gitu untuk mencegah atau meminimalisir godaan tersebut datang lagi ke depannya, selain tadi perizinan yang lebih dipermudah? Ya, satu soal perizinan. Yang kedua, pemerintah ini kan sebenarnya yang menguasai dana-dana masyarakat gitu. Ya, seharusnya pinjol ilegal ini atau pinjol ini bisa juga ditekel oleh bank-bank pemerintah sebenarnya gitu. Ya, ditekel oleh bank-bank pemerintah dengan prosedur yang lebih mudah gitu, mestinya itu. Nah, kenapa banyak pinjol ilegal? Ya karena itu tadi, pinjol yang resmi itu sulit gitu loh. Ada pinjol yang resmi gitu, yang bisa dipinjami apa segala macam, tapi prosedurnya sangat berbelit-belit. Nah, itu yang jadi soal. Karena itu kemudian melahirkan banyak pinjol ilegal. Orang yang butuh uang itu nggak lihat lagi ini ilegal atau tidak ilegal. Pokoknya dapat uang bisa menutupi kebutuhan, kan begitu, ya kan? Baik-baik. Nah, Pak Fikar, terakhir ini dalam kasus yang menangkap di 11 tersangka ini, kepolisian menggunakan undang-undang ITE. Dari perspektif hukum pidana gitu, aturan dalam undang-undang ITE ini seperti apa, bisa katakanlah menjadi payung hukum atau bisa mengancam para pelaku pinjol ilegal ini bisa lebih dalam seperti itu? Iya.
ITE itu kan titik beratnya pada kejahatan yang dilakukan melalui informasi dan transaksi elektronik itu kan begitu sebenarnya ya. Artinya transaksi yang dilakukan melalui elektronik. Nah, pinjam meminjam itu kan tidak bisa kalau satu orang dengan satu orang itu boleh tanpa izin. Tapi ketika satu perusahaan atau satu orang meminjamkan ke banyak orang, itu artinya harus ada izin usahanya, ya kan? Nah, harus ada izin usaha. Nah, karena tidak ada izin usahanya, maka disebut dia sebagai pinjaman online ilegal, gitu. Dia meminjamkan karena dia tidak pakai izin, dia meminjamkan kepada lebih dari satu orang, ya, maka dia disebut sebagai pinjaman ilegal. Baik. Nah, baik, dan dilakukan di media sosial atau dilakukan secara online, ketika itulah makanya Undang-Undang ITE masuk menjadi aturan hukum yang mengikat seperti itu ya Pak Fikar ya. Betul. Pak Fikar, mohon maaf tapi karena durasi kita sangat sempit, kita harus sudahi lagi dialog kita pada malam hari. Tapi kita sangat berharap agar kejadian seperti ini sudah berhenti sampai di sini saja ya Pak Fikar ya. Tidak ada yang tertipu lagi oleh pinjaman online ilegal. Dan terima kasih pemirsa, tadi dialog terkait dengan bagaimana menghindari pinjaman online ilegal ke depannya dari kacamata atau perspektif pakar pidana. Dan kalau kita ingat juga pemirsa